نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap jamaah salat zuhur, Bapak Ibu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kitab Misbahul Dhalam, Imam Nawawi menulis bahwa siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan ikhlas, Allah akan bukakan 8 pintu surga sesuai sebanyak huruf kalimat alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, 8 huruf. Itulah ucapan alhamdulillah yang ikhlas, itu akan mendatangkan terbukanya 8 pintu surga. Semoga Allah bukakan 8 pintu surga buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Bahkan beliau mendoakan kita di setiap salatnya, Allahumma ighfir li ummati ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, ampuni dosanya umatku yang lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Berkah doa Nabi itu semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tanggal 5 bulan Muharram, ini tertulis tanggal 6, mungkin secara kalender di tanggal 6, tapi secara sidang isbat ini tanggal 5. Artinya nanti hari Sabtu, Ahad kita dianjurkan puasa Tasu'a dan Muharram, Asyura. Puasa Asyura itu dikatakan oleh Nabi, saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan. Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu menghapus dosa 1 tahun. Kenapa harus ada Tasu'a? Ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa. Ini orang-orang Yahudi puasa apa ini? Mereka puasa tasyakuran atas selamatnya Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa diselamatkan. Kalau mereka berpuasa, kita lebih berhak, karena Nabi Musa adalah Nabi kita. Di tahun depan, kalau aku ada umur, selain tanggal 10, aku akan puasa tanggal 9, Tasu'a. Sebagai himmah Rasulullah, supaya puasa ini berbeda dengan puasa mereka. Tentang bulan haram, kata-kata haram dalam Al-Quran tidak selamanya bermakna sesuatu yang terlarang. Memang benar ketika disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wal azlam, diharamkan bagimu bangkai, darah, babi, berjudi. Ini haram yang maknanya terlarang. Berzina haram, bangkai haram, berjudi haram, membunuh haram, korupsi haram. Tapi ada haram yang maknanya itu kudus, tabarak, artinya suci. Seperti kalimat baladi haram, tanah haram, masjidil haram, masjid haram, masjid yang suci maksudnya. Syahrul haram, bulan haram, bulan yang suci. Sesungguhnya inna iddatasy syuhur indallah, jumlah bulan di sisi Allah isnata asyara, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Arba'atun minha hurum, 4 di antaranya bulan haram. Hurum jamak daripada haram. Yang 3 ngumpul, yang 1 misah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini ngumpul. Rajab,
misah. Dan kita masih di bulan Muharram, awal bulan Muharram. Fala tadlimunna fihin, jangan sekali-kali kalian berbuat zalim dalamnya, karena kezaliman di bulan haram itu berlipat ganda balasannya. Sebagaimana kebaikan di bulan haram kita lakukan, berlipat ganda kebaikan itu dibalasnya. Maka ngaji kita, sholat kita hari ini semoga Allah lipat gandakan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada peristiwa menarik di bulan Muharram ini di mana ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin penyebutan bulan haram, tradisi bulan haram yang sebelum Islam itu diabadikan juga dan diakui bahwa perbuatan jahat, maksiat, berzina, termasuk membunuh, berperang di bulan haram itu dosa besar. Tapi Al-Quran nggak berhenti di sini, dia adil. Kalau dia di sini menyebut kesalahan sahabat Nabi yang membunuh orang kafir di bulan haram, tapi di berikutnya lafadznya wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan menghalangi manusia dari agama Allah, menghalangi orang yang mau masuk Islam. Wa kufrum bihi, kafir kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalangi manusia dari ibadah di masjidil haram. Wa ikhraju ahli minhu, mengusir Nabi Muhammad, mengusir para sahabat dari Mekah, dari sekeliling masjidil haram. Akbaru indallah, itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Kalau kalian mengatakan membunuh ini sebagai sebuah dosa besar, ketahuilah perlakuan kalian kepada Nabi, mengusir Nabi dan para sahabat, kufur kepada Allah, menghalangi manusia yang mau masuk agama Allah, mengusir Nabi Muhammad dan sahabat dari tanah haram, itu dosanya lebih besar. Kadang-kadang begitu, melihat aib orang lain lupa akan aib diri sendiri. Aib orang di seberang lautan cuman sebesar semut tampak kelihatan, sementara aib sendiri sebesar gajah di pelupuk mata tidak tampak. Walhiyadubillah. Maka di sini Al-Quran dengan tegas, perbuatan kalian ya orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah, mengusir Nabi dan sahabat, itu dosanya lebih besar. Dalam bulan haram ini menjadi awal titik tolak penanggalan hijrah. Hijriyah disebut penanggalan hijriyah. Kenapa? Karena ini dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya ada 3 peristiwa hijrah. Sebelumnya ke Habasyah, ke Taif. Bahkan ke Taif ini yang disebutkan oleh baginda Nabi, ditanyakan sama Aisyah radhiyallahu anha, adakah peristiwa yang lebih menyakitkan dibanding kejadian di mana engkau terkena panah di perang Uhud, lalu gigi serinya patah sampai kepala baju besinya ini retak,
Adakah yang lebih menyakitkan? Peristiwa di mana Nabi hijrah ke Taif, dilempari dengan batu dan kotoran 100 kilo dari Makkah ke Taif. Di sana setiap ketemu orang Nabi turun dari unta mengajak berislam bersyahadat, tidak ada satupun yang menyambutnya. Bahkan sampai Taif 3 suku pemudanya menyiapkan batu dan kotoran melempari Nabi. Teruyung-uyung Nabi. 7 kilo Malakul Jibal bersama Jibril datang menghampiri. Lau syi'ta la rafa'tu ahsabain ya Rasulullah. Kalau engkau mau aku angkat 2 bukit yang besar di Mekah. Kubinasakan mereka penduduk Taif yang menghinamu, menyakitimu dan menzalimimu. Ya Malakul Jibal, jangan lakukan. Jangan. Arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucu mereka nanti yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Lalu beliau angkat tangan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak tahu. Dizalimi Nabi, disakiti, tapi justru beliau mendoakan rahmat, ampunan dan hidayah. Dan doa itu akhirnya terijabah ketika Fathu Mekah. Berduyun-duyun kabilah-kabilah, suku-suku, Hawazinnya, Taifnya, kabilah-kabilah yang lain. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia berduyun-duyun fi dinillahi afwaja, masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Ketika itu terjadi, fasabbih, bertasbihlah subhanallah, bihamdi rabbika, bertahmidlah, wa bihamdi, lalu wastaghfir, mohon ampunlah, astaghfirullah, innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Kita baca bareng-bareng. Ini dibaca Nabi 80 hari sampai beliau wafat. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Terakhir terkait peristiwa hijrah ini dibagikan dalam surah Al-Anfal ayat 30, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah tidak lagi mampu menahan dakwahnya Nabi Muhammad, tidak lagi tahan mendengar seruan-seruan untuk menyembah Allah. Mereka rapat di Darun Nadwah. Orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, baik itu Umayyah, Abu Jahal, Ibnu Hisam, Al-Bakhtari, Ibnu Hisam, banyak itu. Mereka berapat untuk memberhentikan dakwah Nabi Muhammad. Di antara yang rapat ada iblis yang datang ikut rapat. Di sana ada usulan dari Amr ibn Hisam, bagaimana kalau Muhammad dipasung? Kata iblis, la maslahah, nggak ada gunanya, Bani Hashim akan melepaskan. Al-Bakhtari usul, udah kita usir saja. Iblis pun mengatakan la maslahah, nggak ada gunanya. Nanti Muhammad di luar sana akan menghasut orang-orang, memerangi kita, habis kita. Abu Jahal punya usul, sudah kita siapkan pemuda-pemuda terkuat dari setiap suku, berikan pedang yang terbaik. Kata iblis, inilah usul yang terbaik. Maka dilaksanakan hari itu, dicari pemuda yang terkuat, pedang yang terbaik untuk bareng-bareng membunuh Nabi. Nanti kalau Bani Hashim, mereka hendak menuntut balas, tidak bisa karena semua kabilah membunuh bareng-bareng. Biarlah nanti kita ganti dengan dia. Maka datanglah wahyu malam hari itu, diperintahkan Nabi jangan tidur,
Lalu Nabi pun berikhtiar. Dari hijrah ini ada perintah wahyu, ada ikhtiarnya. Di mana Nabi Muhammad SAW perintahkan Ali, kamu tidur tempat tidurku, gunakan sarungku, selendangku, surbanku, selimutku. Lalu Nabi pun bersama Abu Bakar memakai tutup kepala, ini sebagai ikhtiar. Jalan ke selatan, padahal seharusnya kalau dari Mekah ke Madinah itu jalannya ke utara. Ini ke selatan, melabuhin musuh lewat pintu belakang. Dan Nabi Muhammad SAW membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ansaynahum wa hum la yubsirun. Kami jadikan depan mereka penutup, belakang mereka penutup, lalu kami tutupi lagi. Lalu beliau ambil pasir ditaburkan ke wajah-wajah musuh. Wahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Maka ini diantaranya amalan. Kalau ketemu musuh, biar musuh nggak melihat kita, itu baca surat Yasin sampai waj'alna mim baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa agsaynahum wa hum la yubsirun. Beliau baca Yasin, maka musuh-musuhnya orang kafir pada tertidur. Nah, kita ini aneh, kadang-kadang kita yang baca Yasin, kita yang ngantuk gitu. Kita yang tidur. Berarti itu lagi nyirep diri sendiri gitu. Ini diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yakhrujuka aw liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar, hendak memasungmu, mengusirmu, membunuhmu. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Artinya apa? Di sini seseorang kalau sudah nyandar sama Allah, Allah kalau sudah menolong hambanya, tak ada satupun yang bisa melukainya. Ratusan pedang, ratusan al-guju disiapkan. Ternyata mereka semua jadi tertidur. Dan di ujungnya ketika Rasulullah sembunyi di Bukit Sur, di Gua Sur, di situ mereka sudah melewati depan gua itu. Jarak Nabi dengan pedang cuman dibatasi sarang laba-laba. Tapi Allah hendak menyelamatkan. Sehingga mereka pun tidak tertarik untuk masuk ke dalam gua. Padahal Nabi di dalam gua yang cuman semeter itu. Disinilah sesungguhnya Allah hendak melindungi hambanya yang berjihad di jalannya. Lalu Nabi pun bermalam di gua 3 malam. Bermalam 3 malam ini tentunya membutuhkan makanan, minuman. Siapa yang mengantarkan? Di sana ada Asma binti Abu Bakar, Dzatun Niqatain, ikat pinggang yang dibelah 2 digunakan. Dia lagi hamil 8 bulan. Sehingga orang-orang nggak ada curiga di perutnya itu ada timbulan makanan selain beliau lagi hamil. Ini menunjukkan bahwa Islam disebarkan bukan hanya berpangku tangan dengan enak-enakan, tapi dengan jihad. Lalu akhirnya sampai kepada kita semuanya. Semoga Allah golongkan kita semuanya tergolong hamba-hamba yang selamat sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Demikian uraian kita di siang hari ini. Selanjutnya kita munajat dan doa. Semoga Allah rahmati kita semua, negeri kita, bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'al baladan Indonesia baladan aminan mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.